Oke, selamat pagi Pak Franco. Bagaimana kabar Ya, hari ini? selamat pagi, Pak Ed. Baik, Sir Ed. Bagaimana pertandingan bolanya tadi malam? Eh, ya, lumayan lah, Sir Ed. Seru-seru. Oh, seru. Pantas senyum-senyum ini ya. Baik, Pak Franco, sebelum nanti kita mulai proses coaching hari ini dengan Pak Franco, di sini saya akan jadi pengamat saat Pak Franco dalam proses coaching. Papa akan berperan sebagai coach ya. Nah, tapi sebelum mulai percakapan Pak Franco sebagai coach dengan coachi, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan atau ingin diskusikan di awal ini terkait dengan rubrik penilaian saat observasi nanti sebentar ya. Yang diharapkan nanti di saat coaching nanti Pak Franco sudah punya pemahaman tentang prinsip dari seorang coach, yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi diri dari seorang coach. Harapannya juga Pak Franco sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach juga, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya. Saya juga berharap nanti dalam proses percakapan ke depan Pak Franco dengan Koci, jangan lupa juga untuk menerapkan alur tirta ya, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab. Jadi itu yang ingin saya sampaikan di awal, karena itu akan menjadi rubrik penilaian kita dalam proses coaching yang akan dijalani oleh Pak Franco saat ini. Bisa Pak Franco dipahami? Ya, bisa, Pak Ed. Oke, baik. Sebelum dimulai coaching saat ini, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan eh, kepada Pak Franco. Kira-kira Pak Franco, kompetensi coaching yang ingin Pak Franco kembangkan dalam proses percakapan sebentar apa ya? Eh, Kompetensi yang ingin saya kembangkan, Sir Ed, yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif, Hmm. dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta. Oke, kira-kira ada dua ya. Kira-kira ada dua Pak Franco. Kalau mau lebih spesifik lagi di antara itu, kira-kira yang ingin Pak Franco kembangkan? Ya, nanti saya coba eh, untuk yang lebih spesifik lagi, saya akan mendengarkan secara aktif agar saya lebih menggali potensi. Kemudian nanti Koci bisa menemukan solusi eh, dari masalah yang ia temui, gitu, Sren. Oke, baik Pak Franco. Jadi yang eh, konfirmasi lagi yang Pak Franco ingin capai, ingin fokus ke mendengarkan secara aktif ya, Pak Franco. Iya, Sren. Oke, baik Pak Franco. Untuk pertanyaan terakhir dari saya sebelum mulai, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Pak Franco tuju dalam proses coaching sebentar apa ya? Nah, yang ingin saya tuju dalam proses coaching ini, saya bisa menerapkan alur tirta. Kemudian
saya bisa menggali ide-ide dari Koci sendiri agar ia nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia temui. Oke, baik, Pak Franco. Semoga indikator ketercapaian yang Pak Franco rencanakan, disampaikan tadi bisa terlaksana dengan baik ya, Pak Franco. Siap? Ya, Sekarang seorang siap mulai? Pak. Oke, Ya, siap Pak. baik. Silakan Pak Franco untuk melanjutkan coachingnya dengan Koci ya. Ya, baik Pak, siap. Sukses. Ya, siap. Oke, baik Pak Charlie. Selamat siang Pak Charlie. Selamat siang, Pak Franco. Ya, terima kasih Pak Charlie sudah boleh hadir saat ini. Bagaimana kabarnya Pak Charlie? Baik, Pak Franco. Oke, nah Pak Charlie, bagaimana pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini kan, itu, ini dia yang kayaknya hari ini kita rasa tidak maksimal dalam pembelajaran. Iya, pantasan saja Pak ini kelihatannya agak kurang bersemangat ini. Eh, Hmm, nah, kira-kira ini Pak, bagaimana ini untuk pertemuan kita hari ini Pak? Apa kira-kira yang Bapak harapkan dari pertemuan kita di saat ini? iya. Kalau Pak Franco ada waktu ya, saya mau bicara mengenai permasalahan yang saya hadapi saat ini. Saya berharap saya bisa dapat solusinya, biar saya juga bisa tenang. Karena kalau pembelajaran tidak maksimal, kayaknya nggak ada yang kurang gitu, jadi nggak tenang saya. Nah, Ya, baik Pak. Jadi Bapak ingin merasa tenang ya untuk saat ini mungkin dan mungkin ingin menemukan solusi dari masalah yang ada. Nah, kira-kira Pak dari pembicaraan kita ini kebetulan saya juga ini ada waktu juga. Nah, kira-kira tujuan dari pembicaraan ini Bapak Charlie kira-kira apa ya Pak? ya, saya sih berharap dengan bicara dengan Pak Franco, saya bisa dapat satu solusi mungkin, atau ya pokoknya supaya bisa jadi tenang lah mengajar nanti. Ya, baik. Semoga dari percakapan ini kita bisa mencari jalan keluar bersama ya. Ngomong-ngomong Pak Charlie, apa sih permasalahannya? Apakah bisa diceritakan ini Pak Charlie? Iya, jadi begini Pak Franco. Eh, ini kan awal tahun ajaran baru. Ini saya lihat ini ternyata saya banyak mengajar di jam-jam terakhir atau di jam satu ke atas. Nah, saya kan mengajar kejuruan, jadi jumlah jamnya itu sampai 6 jam pelajaran. Jadi tadi saya rasa saya tidak maksimal dalam melakukan proses pembelajaran, capaian pembelajaran siswa saya lihat kurang. Nah itu yang jadi kekhawatiran saya, aduh ini masih satu semester mau berjalan, tidak maksimal begitu. Itu yang jadi, makanya saya tidak tenang gitu Pak. Eh, Iya Pak Charlie. Memang kalau saya lihat Pak Charlie kebagian jam mengajarnya itu di jam-jam kritis ya. Iya Eh, jam-jam kritis. Kira-kira menurut Pak Charlie apa yang menjadi kendalanya? Kalau saya boleh tahu Pak Charlie. Kalau kendalanya itu, jadi begini kan, karena sudah ada di jam-jam kritis tadi istilahnya, anak-anak itu kayak tidak fokus dalam pembelajaran. Jadi hanya sebagian saja yang saya lihat betah atau mengikuti, menyimak hal yang saya sampaikan, sementara yang lainnya tidak bisa seperti itu, sehingga capaian mereka berbeda-beda gitu. Hmm. Ya baik Pak Charlie. Jadi masalah di sini untuk capaian belajar murid dan juga fokus belajar murid ya Pak Charlie.
Iya betul Pak. Oke, nak Pak Charlie. Kalau begitu, media pembelajaran apa saja yang Bapak gunakan dalam kegiatan pembelajaran saat ini? Jadi kalau saya mengajar ya, saya sudah berusaha menampilkan media pembelajaran yang menurut saya itu menarik. Jadi saya pasti selalu menyajikan materi penguatan itu melalui tampilan PowerPoint, atau kalau ingin memberi pemahaman lebih, saya tampilkan video-video pembelajaran yang terkait dengan materi saat itu. Jadi saya sudah berusaha memaksimalkan media pembelajarannya dengan seperti itu. Baik, Pak Charlie. Jadi Bapak Charlie sudah menggunakan beberapa media pembelajaran. Menurut Bapak Charlie, kira-kira berapa nilai ketercapaian pembelajaran yang Bapak rasakan saat ini? Kalau dengan model atau metode pembelajaran yang jalan saat ini, saya lihat ketercapaiannya itu masih sekitaran angka 70 lah kalau kita pakai skala 100, Pak. Seperti itu ya Pak Charlie. Nah, menurut Pak Charlie, bagaimana sih kondisi ideal yang Bapak Charlie harapkan dalam pembelajaran? Ya, jadi kalau bicara kondisi ideal, artinya saya mengharapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, sekalipun itu jam terakhir, murid atau siswa yang ada itu tetap fokus dalam menerima pembelajaran, tapi eh, tidak juga terlalu kaku atau tegang. Mereka bisa ceria juga, walaupun misalnya sudah lelah mungkin ya sepanjang hari ada di sekolah, sehingga kalau hal itu terjadi mereka fokus dan ceria, saya harapkan pencapaian pembelajaran mereka itu bisa maksimal begitu. Jadi, supaya mereka bisa fokus ya Pak. Ternyata itu ya. Nah, kira-kira kalau dari Bapak Charlie, Pak Charlie rasa apakah ada hal-hal yang bisa menambah fokus dari murid dilihat dari gaya belajar mereka maupun dari suasana jam belajar yang sudah siang begitu Pak Charlie. Ya Pak, jadi kalau memang sejak saya temui masalah itu, saya kadang-kala berpikir, kita itu kan kadang-kala guru ikut seminar atau pelatihan atau prakarya itu kan kita ikutnya dari pagi sampai sore. Bisa lihat kita kayak tetap enjoy-enjoy saja menerima materi dari fasilitator. Nah, di situ saya terpikir mungkin saya perlu menerapkan atau menyisipkan ice breaking atau games sederhana saat mereka sudah mulai kehilangan fokus, supaya suasana kembali ceria dan mereka bisa fokus kembali, Pak. Gitu. Nah, udah sekali Pak Charlie. Nah, saya juga berpikir seperti itu. Eh, apakah hal tersebut dapat Pak Charlie terapkan di kelas atau mungkin ada hal yang lain begitu Pak Charlie? Ya, kalau yang ice breaking tadi atau games-games sederhana itu mungkin bisa diterapkan di kelas, saya pikir ya. Dan hal lain yang mungkin bisa saya tambahkan, saya memperhatikan bahwa media pembelajaran yang saya gunakan selama ini itu mungkin hanya menarik perhatian siswa yang gaya belajarnya visual, mereka melihat tampilan PowerPoint, atau yang auditori selain tampilan juga mendengarkan video pembelajaran yang saya tampilkan. Kayaknya saya belum menyentuh yang gaya belajarnya kinestetik. Jadi saya berpikir bagaimana kalau saya membawa atau menghadirkan mereka di ruangan bengkel, atau setidaknya peralatan-peralatan yang berkaitan dengan materi pembelajaran hari itu saya bawa ke dalam kelas biar mereka bisa menyentuhnya, melihatnya langsung sambil mereka menyimak pembelajaran yang sedang saya sampaikan atau media pembelajaran yang saya tampilkan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak. Wah, baik sekali ini Pak Charlie. Kira-kira kalau diterapkan dalam pembelajaran, apakah kemungkinan peningkatan capaian pembelajaran dapat terjadi Pak Charlie? Kalau dari pembicaraan yang kita lakukan ini, Pak, saya saja sudah mulai merasakan, wah ini kalau bisa diterapkan pasti ada peningkatan pencapaian, karena mereka pasti akan fokus dan ceria, dan itu adalah jalan masuk yang
yang bagus buat kita memberikan pemahaman materi, sehingga pada saat kita mengukur ketercapaian pembelajarannya, saya optimis kalau di atas 85, nilai 85 itu bisa mereka capai lah. Iya Pak Charlie. Nah, Pak Charlie, kira-kira dari eh, pertemuan kita ini, kira-kira apa sih yang Bapak Charlie refleksikan begitu dari percakapan kita saat ini, Pak Charlie? Jadi dari pembicaraan ini Pak ya, saya merefleksikan sepertinya butuh variasi atau tambahan, salah satunya seperti yang tadi orang sudah bahas itu, menambahkan ice breaking dan memenuhi kebutuhan siswa yang bergaya kinestetik. Mungkin itu yang bisa saya dapatkan dari pembicaraan ini Pak. Iya, semoga saja ya Pak. Nah Pak, kira-kira dari perbincangan kita ini juga, apa rencana Bapak Charlie selanjutnya yang akan Bapak Charlie lakukan begitu? Iya, jadi dari pembicaraan ini saya pikir saya akan memeriksa dan menambahkan lagi hal-hal yang tadi kita bicarakan itu dalam RPP saya, dengan konten-konten tambahan, ice breaking, dan juga peralatan-peralatan peraga yang bisa saya hadirkan dalam pembelajaran. Itu mungkin yang bisa saya lakukan, Pak. Wah, rencana yang bagus Pak Charlie. Nah, kira-kira Pak Charlie, apakah perlu meminta bantuan? Memang dalam pelaksanaannya, Pak, saya sangat perlu bantuan karena tidak terbiasa menerapkan ice breaking. Jadi saya berpikir ada beberapa teman guru penggerak lain di sekolah yang bisa saya uh, mintai pendapat, atau mereka bisa berbagi praktik baik mereka dalam menerapkan pembelajaran yang ceria dalam kelas. Dan juga pastinya saya butuh dari kepala bengkel yang bisa mensupport saya, meminjamkan saya ruangan atau peralatan dalam menghadirkan peralatan-peralatan yang bisa dirasakan langsung oleh siswa saya yang berkaitan dengan materi yang akan saya ajarkan, Pak. Mungkin itu. Oke, Pak Charlie. Nah, Pak Charlie, kemudian bagaimana proses belajar mengajar Pak Charlie selanjutnya? Jadi kalau sudah saya rubah dalam RPP, saya sudah juga berbicara dengan rekan-rekan yang memiliki praktik baik atau ide-ide yang baik, kepala bengkel. Saya membayangkan nanti proses pembelajarannya itu akan berlangsung ceria, walaupun sudah di jam terakhir, karena pada saat mereka mulai turun fokusnya, kita ice breaking sebentar, lalu saat mereka belajar, kebutuhan-kebutuhan gaya belajar mereka juga terpenuhi, sehingga saya optimis permasalahan saya bisa teratasi, saya bisa enak lagi mengajarnya Pak, karena mereka bisa mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Oke, Pak Charlie, saya sangat senang dengan apa yang Pak Charlie sampaikan tadi, karena Pak Charlie sudah merasa lega dan juga nyaman. Ya. Oh ya, Pak Charlie, kira-kira komitmen apa yang Bapak Charlie katakan tadi mengenai rencana penyelesaian? Apakah ada target atau batas waktu yang Bapak Charlie siapkan begitu? Oh iya, pastinya Pak, secepatnya akan saya wujudkan rencana tadi. Rencananya malah di pertemuan yang akan datang sudah langsung saya terapkan supaya bisa berasa dampaknya dalam pembelajaran yang saya lakukan walaupun di jam-jam terakhir, Pak. Oke, Pak Charlie, mantap, ide yang cemerlang. Semoga tidak merasa terbebani lagi dengan capaian belajar murid, dan juga nanti bisa mengajar dengan semangat. Amin, Pak. Terima kasih banyak ini Pak, waktunya, sarannya, masukannya. Sekarang saya sudah merasa enak, lega, karena sudah ada rencana yang akan saya lakukan. Semoga kita semua juga bisa menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai guru, jadi teladan yang baik bagi siswa-siswa kita. Amin, Pak. Terima kasih banyak Pak, ini waktunya sudah bisa berbagi ini. I- Selamat siang i- Pak.
Franco. Iya Pak, sama-sama Pak Charlie ya. Selamat sukses Pak Charlie, Ya, selamat siang sama-sama Pak juga. Franco, sukses. Ya Pak Charlie, terima kasih atas kehadirannya Pak Charlie sudah boleh live dari room meeting ini. Baik Selamat Pak siang Pak Franco, Charlie. Pak Edward. Makasih Pak Charlie. Baik, Pak Franco, bagaimana perasaannya? Ya, bersyukur Pak boleh selesai juga dan senang Pak Charlie boleh menemukan sendiri sih solusi dari masalah yang ia alami begitu. Baik, tadi saya mengamati proses dari percakapan Pak Franco dengan Pak Charlie tadi sebagai coach terkait proses coaching yang dijalani. Ini ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Namun sebelum itu, bolehkah saya menanyakan beberapa hal, Pak Franco? Boleh Pak Ed. Oke, yang pertama Pak Franco, apa yang Pak Franco jalani tadi dalam proses coaching, menurut Pak Franco, apa yang Bapak lakukan dalam proses coaching dan indikator ketercapaian apa saja yang sudah dilakukan tadi, Pak? Nah, Sred, dari percakapan kami tadi, eh, yang saya lakukan tadi saat coaching, itu saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah saya mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Sred. Ya, baik. Di catatan saya yang saya catat telah mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Pak Franco tadi, Pak Franco sudah mulai menjalankan proses kemitraan, pembicaraan kreatif yang tergambar dari upaya untuk menggali pikiran maupun aktivitas dari coach dari Pak Charlie tadi untuk bisa mengeluarkan ide solusi untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Kemudian saya catat juga tadi Bapak juga sudah mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari coach. Ya. Selain itu sudah terlihat dari apa yang dilakukan oleh Pak Franco tadi untuk kompetensi inti. Ya. Franco bisa mendengarkan dengan aktif sehingga ada kata-kata kunci yang Pak Franco bisa dapat dalam komunikasi tadi dengan coach ya. Kemudian yang paling penting di sana dalam proses pelaksanaan ini Pak Franco sudah menjalaninya sesuai dengan alur tirta. Jadi secara umum dari catatan saya Bapak sudah menjalankan proses coaching ini dengan sangat baik, Pak Franco. Oke, terima kasih Pak Ed. Oke, mungkin yang terakhir Pak Franco, berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Franco kembangkan ke depan, dilihat dari proses coaching tadi sebagai sebuah hasil refleksi dari Pak Franco? Ya, Sred, mungkin ya, nanti saya akan coba untuk mengembangkan dalam coaching tadi, yaitu kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi coaching menyampaikan permasalahannya, kemudian saya belum membuat suasana rileks begitu. Nah, di mana saya nanti bisa menerapkan teknik stop pada saat itu begitu. Oke, Pak Franco, saya mendoakan Bapak bisa mengembangkan kompetensi yang Bapak harapkan tadi ya. Saya juga berharap proses coaching ini Bapak bisa juga
lakukan terus-menerus ke depan, dan juga bisa menjadi motor penggerak bagi rekan-rekan guru yang lain, sehingga ke depan proses coaching ini bisa sesuai dengan harapan paradigma coaching, terutama dalam coaching dengan alur tirta. Ya, tetap semangat Pak Franco untuk Baik. kedepannya. Terima kasih, Sir Ed. Ya, sampai jumpa, semoga berhasil ya. Ya, terima kasih Sir Ed. Sukses Selamat terus juga siang. dalam aktivitasnya. Selamat Ya. siang.